tiba-tiba mau mempercayai, bahkan mau memperjuangkan pernyataan tersebut, mau memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu tidak bisa kita bayangkan. Kalau sekiranya kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita beriman. Belum tentu kita mengatakan, oh iya betul, apa yang kamu sampaikan itu. Kita bayangkan ya, di tengah-tengah kita ini datang orang, manusia, yang kita tahu kesehariannya. Kenapa kita katakan kita tahu kesehariannya? Karena beliau ini, Rasulullah ini berdakwah kepada kaumnya, yang sehari-hari ditahu pekerjaannya apa. Beliau itu berdakwah bukan ke orang yang tidak dikenal. Dia diketahui kesehariannya apa. Dia ini adalah ya pekerja yang bekerja untuk Khadijah bintu Khuwailid. Dia adalah ponakan dari Abu Talib. Dia adalah cucu Abdul Muttalib. Lalu tiba-tiba datang mengatakan la ilaha, katakan mendakwahkan kepada orang. Katakan la ilaha illallah, kamu akan masuk surga. Mungkin sekarang kita, karena kita mendapatkan warisan ilmu ini, alhamdulillah, kita yakin, kita beriman kepada Rasulullah. Tapi dulu, siapa yang mau mengakui? Bahkan makanya muncullah hujatan-hujatan mengatakan orang gila ini. Ya, orang gila ini orang datang tiba-tiba mengaku jadi nabi, mengaku sebagai utusan Allah, mengaku mendapatkan wahyu. Nah, itulah mengapa as-sabiqunal awwalun itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lah yang awal-awal ketika Nabi mengakui atau Nabi berdakwah dan menyatakan diri sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang duluan percaya. Bahkan lebih daripada itu, bukan cuma sekadar percaya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mereka berjuang, memperjuangkan orang ini. Sementara kita ini sudah berapa kisah, sudah berapa cerita, sudah berapa dakwah yang disampaikan kepada kita, tapi kita sampai saat ini masih tipis keimanannya, masih ragu kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada dakwah Rasulullah. Sehingga seakan-akan ketika syariat ini dijelaskan kepada kita, kita katakan, jangan sampai saya rugi, jangan sampai saya tidak mendapatkan keuntungan. Saya kalau menjalankan syariat ini capek, miskin. Ketika diperintahkan untuk menjaga sholatnya, mengatakan mengganggu kesibukan saya. Allah katakan, jaga sholatmu, saya akan berikan rezeki. Allah katakan, berhijablah wahai para wanita, saya akan menjaga. Hijabmu akan menjagamu. Dia katakan, susah dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Dan masih banyak. Di saat para sahabat itu ketika dikatakan ini adalah firman Allah, sedetik itu mereka akan meyakini dan memperjuangkan apa yang mereka yakini tersebut. Sekali lagi, bukan hanya meyakini, tapi juga memperjuangkan. Nah, itulah keutamaan daripada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal atau yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kita maksud ini adalah orang yang paling pertama digelari Amirul Mukminin. Ya. Yang paling pertama digelari Amirul Mukminin. Jadi orang-orang atau sebagian kita mengatakan Amirul Mukminin itu ya khalifah. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Amirul Mukminin adalah
Ya, Amirul Mukminin yang digelari Amirul Mukminin pertama adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Meskipun ada Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakar As-Siddiq bukan atau tidak digelari dengan Amirul Mukminin. Nanti gelar Amirul Mukminin itu ada di Umar bin Khattab sebagai khalifah. Namun ternyata ada sahabat, bukan Umar, bukan Abu Bakar. Bahkan beliau digelari Amirul Mukminin sebelum apa? Di awal-awal hijrah. Ya, di awal-awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi bukan selepas Rasulullah wafat, tapi justru di awal-awal Rasulullah berada di kota Yathrib atau Madinah saat ini. Beliau adalah sepupunya sendiri. Sepupu satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita banyak mengenal sepupu Rasulullah. Tapi sepupu yang satu ini jarang dikenal. Jadi sudah dua, ya. Sudah dua tidak dikenalnya. Yang pertama dia Amirul Mukminin pertama, tapi tidak dikenal sebagai Amirul Mukminin. Kemudian beliau adalah sepupu Rasulullah, tapi tidak dikenal sebagai sepupu Rasulullah. Kenapa demikian? Yang pertama, kenapa tidak digelari Amirul Mukminin atau tidak dikenal sebagai Amirul Mukminin? Karena ya memang waktu itu hanya memimpin, ya diangkat sebagai pemimpin, ya kelompok kecil, ya diutus oleh Rasulullah SAW dan diminta untuk memimpin utusan tersebut. Ada kurang lebih 8 orang. Ya, lalu kemudian dikatakan kamu adalah amirnya, kamu adalah pemimpinnya, Amirul Mukminin, kamu adalah Amirul Mukminin. Nah, disitulah dia dapati gelar yang untuk memimpin 8 orang itu, ya untuk pergi memantau kondisi orang-orang kafir Quraisy yang akan membalas dendam di perang Uhud. Ya, yang akan membalas dendam, ya, pada perang Uhud. Maka dimintalah beliau. Kemudian yang kedua, beliau ini sepupu satu kali Rasulullah SAW, tapi tidak dikenal sebagai sepupu Rasulullah. Kita kenal sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib, Hamzah pamannya, ya. Kemudian ya, beberapa keluarga-keluarga, khususnya anak-anak Ali, anak-anak Abu Talib, ya. Beliau ini sepupu karena dari apa namanya? Karena ibu daripada yang akan kita bahas ini bersaudara dengan bapaknya Rasulullah. Ya. Ibunya Amimah atau Umaymah bintu Abdul Muttalib. Ya. Jadi Umaymah bintu Abdul Muttalib bersaudara dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ibu dari sahabat ini tantenya Rasulullah SAW. Yang kita maksud adalah, ya bahkan satu lagi, beliau juga adalah ipar dari Rasulullah, salah seorang istri beliau. Yang kita maksud di sini adalah Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh. Jadi Abdullah bin Jahsh ini punya saudara perempuan namanya Zainab bintu Jahsh. Inilah yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Zainab bintu Jahsh juga adalah, ya, kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ibunya bersaudara dengan bapak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Umaymah bersaudara dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib melahirkan Muhammad bin Abdullah, itu Rasulullah. Kemudian juga tantenya melahirkan Abdullah bin Jahsh, ya, serta istri beliau Zainab bintu Jahsh. Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh inilah yang digelari dengan Amirul Mukminin yang pertama. Ya, Amirul Mukminin yang pertama.
Seperti yang kita katakan bahwa kenapa digelari demikian? Karena Rasulullah menggelarinya dan mengatakan kamu adalah Amirul Mukminin. Kamu adalah Amirul Mukminin. Saya utus kamu ke wilayah yang namanya Nakhlah. Ya, wilayah ini di antara kota Mekah dengan kota Taif yang saat ini bernama atau yang kota yang bernama Taif, ya, kurang lebih jaraknya 2 jam dari kota Mekah, atau kurang 2 jam. Sekarang ya jamaah haji dan umrah biasanya sudah ada tambahan agenda untuk ke kota Taif karena di situ wilayah yang dingin, kurang lebih seperti Malino, ya, dingin ya, dan sejuk, serta banyak fasilitas-fasilitas wisata yang akhirnya biasanya dijadikan tempat wisata tambahan, jalan-jalan bagi jamaah umrah atau jamaah haji. Nah, beliau diutus ke sana untuk mencari informasi berkenaan dengan siapa orang-orang Quraisy yang memang sudah kedengaran akan membalas dendam. Jadi pada saat itu membalas dendam dari kekalahan di Perang Badar. Kekalahan di Perang Badar ini itu menyisakan luka bagi mereka, yang mana banyak di antara mereka terbunuh, kalah, lalu kemudian mereka menyusun strategi untuk bagaimana menyerang kembali dengan menambah kekuatan dan menyusun strategi baik-baik untuk menyerang kembali kaum muslimin tentu dekat dari Madinah. Dulu Perang Badar itu agak jauh dari Madinah, sangat jauh, mungkin berjarak 2 jam juga, 2 jam naik kendaraan. Kalau di Arab Saudi kurang lebih 100 kiloan, kurang lebih 100 kilo mereka berada di Badar. Di Badar itu Perang Badar. Tapi Perang Uhud itu masih masuk kota Madinah, dan sekarang dijadikan batas daripada kota Madinah. Batas daripada kota Madinah yaitu Gunung Uhud. Gunung Uhud yang juga menjadi tempat ziarah bagi para jemaah umrah untuk datang melihat Gunung Uhud yang kurang lebih lebarnya atau sekitar 8 km itu. Kemudian di situ beliau atau Abdullah bin Jahsy ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk mencari informasi tentang kondisi mereka. Tentang tentang persiapan. Intinya apa saja yang bisa didapatkan untuk menjadi bahan analisa bagaimana caranya menghadapi mereka. Karena tidak bisa dipungkiri mereka pasti akan sakit hati dengan kekalahan telak di Perang Badar, di mana 300 orang bisa mengalahkan 1.000 orang dari pasukan mereka. Sehingga mereka pun menambah pasukan pada saat itu dan bersiap-siap. Hanya saja Rasulullah membutuhkan informasi untuk sampai ke sana. Nah, ketika diutus itu Abdullah bin Jahsy ini kemudian sampai pada saat itu, dan beliau sempat dikirimkan atau diberikan pesan oleh Rasulullah SAW untuk bagaimana mendapatkan berita tersebut dan jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Mengapa demikian? Karena mereka ini diminta untuk datang berspionase atau meskipun tidak sampai masuk, mereka hanya berada di perbatasan atau di antara kota Mekah dan Taif tadi, melihat lalu lalangnya orang-orang yang akan melakukan persiapan. Karena di kota Mekah itu kalau ada peperangan memang mereka berupaya untuk bersiap-siap, dan kelihatan biasanya orang mondar-mandir untuk membeli peralatan-peralatan atau mempersiapkan apa saja menjaga kota agar terlindungi. Nah, ketika
mereka kurang lebih 8 orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pun melihat kondisi daripada orang-orang Quraisy dari jauh, ya. Dan akhirnya beliau mendapatkan beberapa informasi yang cukup untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika hendak selesai daripada operasi tersebut, ya, jadi operasi mencari berita ini, mencari informasi ini, mereka melihat ada 4 orang yang melewati mereka. Maka mereka bersembunyi dari ke-4 orang tersebut, khawatir mereka kelihatan. Ketika mereka pun lewat, jadi 4 orang ini dari orang-orang kafir Quraisy ini lewat, mereka berpikir untuk menyerang mereka 4 orang itu. Menyerang supaya tidak ada atau tidak ketahuan bahwa mereka datang untuk mencari informasi. Akhirnya mereka pun mengepung 4 orang ini dan terjadi perkelahian atau ya, terjadi keributan kecil-kecilan, ya, tentu karena jauh dari kota, ya, sudah di luar kota Mekah sehingga tidak kedengaran. Dari 4 orang ini 1 berhasil melarikan diri, 1 wafat, ya, meninggal, dan yang 2 berhasil disandra. Disandra. Dalam penyanderaan tersebut mereka pun mengatakan, ya, 2 orang ini mengatakan ini adalah pelanggaran. Ya, kenapa kalian menyandra kami, membunuh teman kami? Karena ini adalah Syahrul Hurum. Ya, jadi saat itu dalam riwayat dikatakan kejadian ini terjadi pada bulan Rajab. Ya, sebagaimana kita ketahui bulan Rajab itu adalah bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini keyakinan bukan cuma kaum muslimin, tapi seluruh, bahkan kafir-kafir Quraisy pun sudah meyakini itu. Sebelum Rasulullah datang, sudah diyakini 4 bulan ini adalah 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr. Ya, dikatakan bulannya Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu 4-nya itu adalah bulan yang dihormati. Salah satu konsekuensi bulan yang dihormati itu tidak boleh ada peperangan di dalam bulan tersebut. Ya. Sementara mereka berada di bulan Rajab, mungkin di akhir-akhir bulan Rajab, ya. Ketika itu pasukan Abdullah bin Jahash berpikir, sebenarnya mereka sudah yakin juga bahwa bulan ini adalah bulan haram atau bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada 4 orang yang lewat, ini membuat mereka berpikir, masalahnya kalau kita tidak selesaikan ini, ya, kalau tidak diselesaikan 4 orang ini, kita ketahuan, ada jejak-jejak yang ketahuan, maka kita pun akan ketahuan bahwa kita memata-matai mereka. Dan jika kita bunuh dia, 4 orang ini kita bunuh, ya, memang kita akan berdosa karena membunuh di bulan haram. Ya, bulan haram itu bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh melakukan penyerangan, cuma boleh melakukan pembelaan. Ya, boleh melakukan pembelaan. Jadi kalau diserang boleh membela diri. Itu salah satu konsekuensi dari bulan haram. Ya, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, dan kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, ya, yang masih juga bulan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Nah, akhirnya mereka, ya, dengan pertimbangan tadi bahwa kalau mereka lolos kita akan ketahuan, ya, dan konsekuensi kedua kalau kita membunuh kita mendapatkan dosa besar. Nah, ketika mereka menyandra 2 orang ini, mereka bawa ke kota Madinah.
ya, dengan hati yang bersalah, ya. Kenapa bersalah? Ya karena sudah disebutkan tadi bahwa mereka melakukan pelanggaran. Mereka melakukan pelanggaran, yaitu membunuh di bulan haram atau di bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya sesampainya di mana? Sesampainya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menjadikan berhadapan dengan Rasulullah dan membuat Rasulullah marah. Ya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami datang dan membawa sandera dari kalangan orang-orang Quraisy. Ya. 2 orang ini yang kami sandera, sebenarnya ada 4 orang, yang 1 berhasil lolos, yang 1 tewas. Dan tinggal 2 orang ini yang kami sandera. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ma amartukum biqitalin. Demi Allah, saya tidak pernah perintahkan kepada kamu untuk membunuh. Saya tidak pernah perintahkan kepada kamu untuk membunuh. Wallahi ma amartukum biqital. Tidak pernah saya perintahkan kepada kamu untuk berperang. Wa inna ma amartukum an taqifu ala akhbari Quraisy. Saya perintahkan kepada kalian untuk di standby di situ, mendengarkan, mencari kabar tentang Quraisy, tentang kafir Quraisy. Apa yang mereka persiapkan? Wa antar sudu harakataha, dan memantau pergerakan mereka. Itu yang saya perintahkan kepada kalian. Akhirnya beliau pun seakan-akan merasa menjadi orang yang sangat berdosa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman kepada mereka yang dibawa kepemimpinan Abdullah bin Jahsh. Jadi semua yang ikut pada saat itu diberikan hukuman, bahkan dicemooh oleh sahabat-sahabat yang lain. Khalafa amra Rasulullah. Inilah pelanggar-pelanggar perintah Rasulullah. Ya, sedang lewat. Oh, ini orang yang melanggar perintah Rasulullah. Semua, setiap dia lewati orang, dia mendengarkan kalimat itu sampai hati-hati mereka, dada-dada mereka serasa sesak karena dikata-katai oleh para sahabat. Mereka sangat menyesali perbuatan itu. Rasulullah mengatakan bahwa bukan persoalan membunuh, tidak. Persoalannya adalah semua bangsa-bangsa Arab sepakat bahwa di bulan yang dihormati tidak boleh ada penyerangan, tidak boleh ada peperangan. Sementara saya, Rasulullah, Allah yang menyuruh kita untuk tidak berperang. Kenapa saya yang melanggar? Ini akan menjadi presiden buruk, citra buruk bagi Islam, citra buruk bagi Rasulullah. Katanya kamu ini utusan Allah. Dan itu betul-betul terjadi bahwa orang-orang Quraisy akhirnya bercerita. Orang-orang Quraisy bercerita seantero Arab mendengarkan bahwa Muhammad membunuh di bulan Rajab, di bulan yang dihormati. Muhammad melakukan penyerangan di bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi, masa melakukan pelanggaran seperti itu? Nah, ini akhirnya membuat hati mereka sempit dan akhirnya mereka pun dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diboikot. Tidak boleh diajak bicara. Sama ketika orang yang meninggalkan perang Tabuk. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pun akhirnya terus terjadi, terus terus dilakukan oleh para sahabat. Anda melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya disuruh ini, lalu kemudian mereka melampaui batas yang akhirnya diberikan hukuman berupa diboikot. Nah, Rasulullah SAW ketika terjadi ini, ternyata beberapa saat kemudian turun ayat yang mengampuni mereka. Keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pembebasan mereka
ya, dan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu ya sudah dimaafkan. Ya, dalam ayat dikatakan yas'alunaka 'anil syahril haram. Ya. Qul qitalun fihi yas'alunaka 'an syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang Syahrul Haram atau bulan-bulan yang dihormati wahai Muhammad. Bagaimana dengan perang di dalamnya? Maka Allah katakan qitalun fihi kabir. Perang di dalamnya itu tidak boleh. Jadi adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillah. Begitupun ya menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala wa kufrun bihi. Dan berbuat ya melakukan kekufuran. Dan seterusnya ayat ini menyatakan larangan Allah Subhanahu wa taala termasuk ikhraju ahlihi minhu akbar. Ya mengusir suatu penduduk ya di dalam bulan yang dihormati oleh Allah juga merupakan dosa besar. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati Allah, pelanggaran yang mereka lakukan lalu kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka dimaafkan maka Rasulullah SAW pun memeluk dan para sahabat yang lain memeluk mereka ya, dan juga kemudian mengembalikan tawanan yang tadi dibawa oleh Abdullah bin Jahash yang dikembalikan supaya terjadi perdamaian dan tidak lagi dipersoalkan. Nah, namun tentu karena perang Uhud ini sudah akan berjalan ya, sehingga ya, beliau pun ikut. Ya. Jadi biasanya orang kalau diboikot tidak diikutkan dalam kegiatan-kegiatan Rasulullah. Ya. Kecuali yang sifatnya fardiyah seperti sholat, ya, itu mungkin masih boleh. Ya, tapi untuk perang, ya, biasanya sudah tidak diikutkan. Bismillah. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya jamaah itu tidak diikutkan lagi. Nah, namun karena ya perbuatan mereka ini sudah diampuni sebelum terjadi perang Uhud. Ya, perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah. Itu akhirnya menjadikan mereka tetap bisa ikut, termasuk Abdullah bin Jahash. Nah, di sini ada kisah yang cukup menarik ya, ketika di perang Uhud itu. Ya. Abdullah bin Jahash ini sangat dekat dengan salah seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia. Ya. Abdullah bin Jahash sangat dekat dengan beliau. Ya, nah, suatu ketika di perang Uhud, ya, ketika di perang Uhud ini ya, sudah bergejolak. Ya. Perang Uhud sudah bergejolak, ya, yang memang kita sadari ya, dan kita juga sering dengarkan bahwa di situ kaum muslimin dikalahkan. Ada yang menarik dari perang Uhud ini. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan cerita tentang Abdullah bin Jahash. Beliau katakan bahwa ketika perang Uhud saya bertemu dengan Abdullah bin Jahash. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita tentang sahabatnya. Mereka mengatakan, kita sudah mau perang. Ya. Kita sudah mau perang. Abdullah bin Jahash bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya betul, kita akan perang. Nah, ya Sa'ad, doa apa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan ini? Maka jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, silahkan dengarkan doa saya, wahai Abdullah. Dikatakan bahwa ya Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah, ya Allah, jika aku bertemu dengan musuh yang kuat, jadi pertemukanlah aku dengan musuh yang kuat, yang
memiliki keterampilan, yang memiliki fisik yang kuat, dan jadikan aku berperang face to face, ya, satu lawan satu, sparring, ya, dengan dia. Lalu kemudian menangkanlah aku ya Allah, sumarzuqni zufara, ya, berikan aku pertolongan agar supaya aku bisa memenangkan agama ini, ya, dan berikan aku pertolongan yang tandanya adalah berhasil menjadikan, ya, jadi salah satu budaya perang itu, orang yang kita bunuh itu semua, ya, harta benda yang ada pada tubuhnya itu adalah hak si pembunuhnya. Ya, jadi kalau kita perang dulu tidak tahu kalau sekarang, ya, meskipun sekarang juga namanya harta rampasan perang itu masih ada, ya, di zaman modern ini. Tapi dulu, ya, kalau harta rampasan perang itu kan semuanya dimiliki disimpan, digabung lalu dibagi. Ya, tapi kalau ada namanya, ya, apa istilahnya saya lupa. Kalau saya bertemu dengan musuh, saya membunuh musuh tersebut, ya, maka semua yang ada pada tubuhnya itu jadi milik saya. Ya, seperti itu. Ya, kalau dia misalnya berdua, ya, kemudian dia, ya, membunuh satu orang, maka apa yang mereka bunuh itu, harta yang dibunuh oleh harta yang melekat pada tubuhnya maksudnya, ya, itu dibagi dua, ya, pedang, baju besi, ya, helmnya dan lain sebagainya, ya, itu dibagi dua. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya, ya, pertemukan saya dengan musuh yang kuat, yang, ya, memiliki keterampilan, yang memiliki peralatan, ya, dan menangkan saya dengan ditandai saya memiliki semua barang-barangnya. Jadi kalau kita tentara, orang yang berhasil membunuh itu, ya, di zaman Nabi ketika berperang, orang yang berhasil membunuh itu berhasil, ya, mendapatkan, ya, barang-barang musuhnya. Jadi kalau ada yang pulang tidak bawa barang musuhnya, berarti dia tidak membunuh, ya. Nah, itu salah satu kebanggaan di antara, ya, para mujahidin adalah ketika mereka, salah satu tanda bahwa mereka berhasil membunuh adalah mereka dapatkan itu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa seperti itu supaya dia ada. Adapun Abdullah bin Jahash, ya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau begitu bagaimana kamu wahai Abdullah? Ya, bagaimana kamu? Apa doamu? Nah, ya, di sini yang kita katakan keunikan beliau. Beliau mengatakan, ya Allah, ya, berikan saya rezeki berupa apa? Dipertemukan dengan musuh yang kuat, ya, musuh yang kuat, yang semangat untuk berperang, jadi bukan musuh yang loyo, ya, supaya saya membunuhnya, ya, dan dia membunuhku, ya, dia membunuhku dengan cara apa? Dengan cara mengobrak-abrik isi perutku, memotong telingaku, dan memotong hidungku, ya, dan memotong hidungku. Sambil dia ketawa-ketawa berdoa seperti ini, ya. Sambil tertawa Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kenapa seperti itu doanya? Ya, dia pun mengatakan, supaya nanti kalau saya dibangkitkan dan berhadapan dengan Allah, Allah pasti tanya, mana hidupmu? Karenamu. Semua ini terjadi untukmu ya Allah. Semua terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata betul, ketika semua pasukan sudah dicek satu, ya, dengan beliau melakukan pelanggaran masih tetap berani bertemu dengan Rasulullah dan menjalani hukuman, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian juga bagaimana di sini kita belajar bagaimana Rasulullah itu tidak ada istilah senioritas, ya. Beliau menghukum siapa? Abdullah bin Jahsh. Siapa Abdullah bin Jahsh? As-sabiqun al-awwalun. Senior. Sahabat senior. Bahkan beliau adalah keluarga dari berbagai aspek, ya. Iparnya, sepupunya, ya, sama-sama. Tapi dihukum juga, tidak pandang bulu. Ya, dan yang paling mulia apa yang kita inginkan, bagaimana Abdullah bin Jahsh ini punya cita-cita
Bukan cuma di dunia. Bukan cuma di dunia. Dia bahkan berharap kalau sekiranya saya bertemu dengan Allah, saya mau dalam keadaan ada tanda bahwa saya berperang untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda itu? Hilang telinganya, hilang hidungnya. Ya, terburai perutnya. Dan Allah berikan apa yang menjadi tanda, justru itu menjadi kebanggaan. Ya. Kalau kita sebaliknya, ya, bukan cuma berperang, malah baru dengar perang, ya, yang jadi pertanyaan apa? Di mana orang mengungsi? Ya, nah, di mana kita sembunyi? Ya, di mana kita bersembunyi? Mereka ini berdoa, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan musuh, bukan musuh yang loyo, musuh yang kuat, yang betul-betul punya semangat berperang. Tidak mau dapat musuh yang tidak seimbang. Ya, ini menunjukkan semangat dan antusias ibadahnya orang-orang soleh yang mengelilingi Rasulullah SAW luar biasa. Nah, kita mungkin sudah tahu ya, bagaimana harus bersikap kepada mereka, ya, dan kita juga harusnya tahu diri bagaimana kita mencontohi mereka sebagai umat Rasulullah dan pengikut dari para orang-orang baik, orang-orang soleh tersebut. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, sedikit ya kisah yang mengenai salah seorang sahabat yang digelari dengan ya Amirul Mukminin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memimpin operasi ya intelijen ya untuk mengungkap atau untuk mencari tahu kondisi orang-orang Quraisy ya, yang akan berperang atau memerangi Rasulullah di perang Uhud. Ya, akhirnya digelari dengan gelar Amirul Mukminin. Saya kira ini yang bisa kami bagi pada malam hari ini. Ya, semoga ada manfaat dan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu ya tentu pasti baik, dan jika ada kesalahan ya, itu datangnya dari diri pribadi kami sebagai hamba yang dhaif. Ya, kita tutup dengan mohon ampun kepada Allah ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.